Lo tau nggak, ada banyak banget pihak yang nyebutin kalau SDM di Indonesia itu sangat rendah, bahkan sangat parah. Tapi faktanya benar atau tidak kalau SDM Indonesia itu memang rendah? Penyebab yang pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dari data Badan Pusat Statistik tahun 2023, untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas, ada sekitar 36,88% penduduk yang tidak tamat SMP. Dan ada sekitar 59,62% yang tidak tamat SMA. Dan ini menjadi suatu ironi, karena sejatinya pendidikan bisa melatih kita untuk berpikir logis, berpikir jangka panjang, dan memecahkan masalah. Dan sebaliknya, dengan rendahnya tingkat pendidikan, maka akan sulit untuk berinovasi dan sulit untuk berpikir sistematis. Yang kedua adalah minim literasi. Minim literasi yang paling sederhana adalah malas baca. Contohnya ketika lu buka TikTok, buka IG, yang pertama kali lu lihat adalah gambar atau videonya daripada captionnya. Sehingga menimbulkan reaksi, komentar berlebih, dan akhirnya kesalahpahaman. Padahal inti utamanya ada di captionnya. Dan hal itu juga tercermin dari skor PISA Indonesia tahun 2022, di mana skor literasi membaca kita ada di angka 359, jauh di bawah rata-rata negara OECD, yaitu 476. Sementara skor literasi matematika kita ada di angka 366, sementara rata-ratanya ada di angka 472, dan yang terakhir skor literasi sains ada di angka 383 dan masih jauh dari rata-ratanya, yaitu 485. Yang ketiga adalah brain rot media sosial. Sekarang gue tanya, lo sekali buka TikTok atau Instagram berapa menit? Taruhlah 5 menit. Dalam 5 menit itu, lo udah ngeliat belasan sampai puluhan video yang isinya hal-hal random. Mulai dari tren, entertain, sampai dunia politik. Dan kalau dalam sehari lo buka 5 sampai 10 kali, artinya lo udah ngeliat puluhan sampai ratusan video yang isinya random. Dan itu semua bikin otak lo sulit fokus dan konsentrasi terhadap satu hal. Ketika lo mau benar-benar belajar satu hal, lo akan sulit untuk konsentrasi karena working memory lo atau memori jangka pendek lo udah keisi sama hal-hal tadi. Jadi ibaratnya kayak RAM komputer, kalau lo buka banyak aplikasi sekaligus, komputer lo bisa berat, lag, atau error. Dan working memory juga cuma bisa menampung 5-9 informasi sekaligus dalam satu waktu. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri SDM rendah. Nah, dari ciri-ciri ini nanti kalian bisa buat kesimpulan apakah SDM di Indonesia termasuk SDM yang rendah atau yang kualitasnya tinggi. Ciri-ciri yang pertama adalah anti kritik dan rasis. Rasis ini atau anti kritik ini biasanya karena kecewa terhadap satu orang. Contohnya, kalau gue bilang 2 tambah 2 sama dengan 5, lu pasti kecewa sama jawaban gue. Dan akhirnya, bukannya lu meluruskan atau ngasih tahu cara yang benar, tapi malah bilang, dasar Cina nggak bisa ngitung. Nah, itu salah. Yang harusnya dikritik tuh argumennya atau isi dari pembicaraannya. Dan contoh lainnya, biasanya di dalam dunia sepak bola. Ketika ada pemain yang tampilnya kurang maksimal, malah IG-nya, media sosialnya diserang. Mau itu tim sendiri, mau itu pemain lawan yang terlalu sering mengundang provokasi dan terlalu berlebihan. Yang selanjutnya biasanya kalau ada fans yang bilang, mainnya yang bener dong. Pasti ada yang komen, lu aja yang main bola. Bapak lu aja yang main bola. Nah, ini masuknya adalah dia kan mau ngasih semangat gitu ya, tapi dijawab dengan hal seperti itu. Dan ini termasuk ad hominem. Ketika ada orang yang mengkritik, dibalas lagi kritikannya dengan menyerang personal atau pribadi orang tersebut. Entah latar belakangnya, status ekonominya, sukunya, rasnya. Dan ini dia yang masih sering terjadi di Indonesia. Yang kedua adalah sulit menerima kesuksesan atau kekayaan orang lain. Ketika di media sosial ada orang yang posting kekayaannya atau kesuksesannya, kerap kali ada komentar, jangan mengejar dunia. Uang nggak dibawa mati. Betul, uang nggak dibawa mati. Betul, jangan mengejar dunia, tetapi siapa tahu kekayaan atau kesuksesan orang tersebut bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat banyak orang. Dan siapa tahu juga dengan kekayaan orang tersebut bisa membantu orang-orang yang lebih membutuhkan daripada orang yang nyinyir itu. Orang yang nyinyir itu belum tentu bisa membantu lebih banyak daripada orang yang kaya atau orang yang sukses itu. Jadi jangan iri.
Yang ketiga adalah tidak mengetahui pengetahuan umum. Pengetahuan umum seperti apa? Contohnya, ada banyak sekali video anak SMP, anak SMA yang tidak tahu bagaimana 15 dikali 12, bagaimana rumus Pitagoras, apa saja negara di Asia, apa ibu kota dari Jawa Tengah. Karena IPA bagi mereka bukanlah ilmu pengetahuan alam, tapi ilmu pengetahuan anomali. Anomali-anomali mereka hafal, hero-hero Mobile Legends mereka hafal, tren TikTok, velocity, mereka hafal semua, tetapi ilmu pengetahuan yang seharusnya mereka bawa untuk kedepannya mereka tidak tahu. Jadi sebuah kemunduran juga ketika anak yang sudah SMP, sudah SMA tidak tahu kalau Bandung ibu kota dari Jawa Barat, Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah, dan rumus Pitagoras itu untuk apa. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah dari penyebab dan ciri-ciri yang tadi udah gue jelasin, memang kita tidak bisa menutup mata dan fakta kalau SDM di Indonesia belum bisa 100% seperti apa yang kita harapkan, terutama dalam hal menghargai pendapat dan isu sara. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.